Dan hal inilah kemudian yang diyakini oleh para penganut teori konspirasi, bahwasanya HARP bisa menciptakan badai, gempa, hingga tsunami. Yo geng, gue Arjun, selamat datang di Jun's Corner. Gempa bumi yang menimpa Turki dan juga Suriah yang terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari yang lalu dinyatakan sebagai salah satu gempa yang sangat mematikan dalam sejarah peradaban manusia. Hingga saat gua syuting saat ini, pemerintahan Turki itu menyatakan bahwasanya lebih dari 40.000 korban tewas telah ditemukan. Bahkan angka ini dipastikan akan terus bertambah mengingat masih banyak korban yang belum ditemukan dan kemungkinan tertimbun di bawah reruntuhan. Sementara Suriah sendiri menyatakan bahwasanya telah menemukan sekitar 5.800 korban jiwa meninggal dunia. Nah, atas peristiwa ini, masyarakat dunia kemudian terpecah ke dalam beberapa bagian, di mana salah satu bagian itu berfokus kepada pemberian bantuan terhadap korban-korban bencana alam. Bahkan, pemerintah Rusia sendiri telah menurunkan bantuan dengan mengirimkan pasukan ke Turki guna membantu menemukan korban-korban baik yang sudah meninggal maupun korban yang masih bisa diselamatkan. Padahal lu tahu ya kan bahwasanya Turki sendiri merupakan bagian dari NATO. Sementara Rusia diketahui adalah satu negara yang anti terhadap NATO itu sendiri. Nah, kemudian beberapa masyarakat lain itu justru sibuk dengan mengomentari bahwasanya tragedi yang menimpa Turki dan juga Suriah bukanlah suatu kejadian alam biasa. Mereka justru menuding adanya satu negara yang mencoba menggunakan teknologinya untuk menghancurkan Turki dan juga Suriah. High Frequency Active Auroral Research Program atau yang lebih dikenal HARP dituding sebagai satu teknologi yang telah melakukan penyerangan terhadap Turki. Sementara HARP itu sendiri merupakan proyek yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Amerika dibantu dengan Universitas Alaska. Tudingan terhadap HARP sendiri bukanlah untuk yang pertama kalinya. Para penganut teori konspirasi meyakini bahwasanya HARP pertama kali digunakan pada saat Perang di Vietnam pada tahun 1956. Pada saat itu, Amerika dituding menggunakan HARP untuk melakukan sabotase terhadap Angkatan Bersenjata Vietnam. Pada saat itu, HARP telah melakukan manipulasi cuaca sehingga menyebabkan hujan badai dengan tujuan memutus mata rantai suplai peralatan persenjataan Vietnam. Meskipun pada akhirnya Amerika sendiri tidak dapat mengalahkan pasukannya Vietnam, namun beberapa penganut teori konspirasi meyakini bahwasanya proyek tersebut telah banyak membantu pasukan Amerika. Nah, sekali lagi gue tekankan ke kalian ya kan, ini hanyalah sebuah teori konspirasi. Sebagai pengingat saja bahwasanya teori konspirasi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan yang tidak baik. Kemudian juga Amerika dituding telah melakukan proyek HARP ini yang menyebabkan terjadinya gempa dan tsunami di Aceh. Pada saat itu, kecurigaan para penganut teori konspirasi pada saat beberapa waktu setelah terjadinya gempa dan tsunami, pasukan Amerika merupakan orang pertama yang sampai ke pesisir wilayah Aceh. Sehingga para penganut teori konspirasi berpikir bahwasanya Amerika telah mengetahui bahwasanya akan ada bencana gempa dan tsunami di wilayah Aceh. Nah, terakhir, gempa yang menimpa Turki dan juga Suriah itu digadang-gadang merupakan proyek HARP yang dilakukan oleh Amerika. Lalu apa sebenarnya tujuannya
HARP menyerang Turki. Padahal Turki sendiri merupakan bagian dari NATO. Untuk diketahui, para penganut teori konspirasi itu sudah memprediksi bahwasanya Turki merupakan satu-satunya negara yang tergabung ke dalam NATO yang kerap melakukan penentangan terhadap segala kebijakan NATO itu sendiri. Bahkan terakhir Turki itu dengan terang-terangan menyampaikan bahwasannya mereka akan keluar dari NATO dan mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Rusia. Hal inilah kemudian yang diyakini oleh para penganut teori konspirasi yang menyebabkan Amerika dan juga negara-negara NATO memutuskan untuk melakukan penyerangan dengan menggunakan teknologi HARP untuk menghancurkan Turki. Lalu sebenarnya apa sih HARP itu? Gua pernah membahas dalam sebuah video tentang apa itu HARP, dan kalian sendiri bisa melihat, bisa googling di dunia maya apa itu HARP, meskipun sebenarnya informasi yang mereka tampilkan itu sebenarnya sudah banyak melalui filter, ya kan? Nah, HARP ini sendiri sebenarnya sebuah proyek yang memanfaatkan frekuensi tinggi untuk melakukan penyerangan terhadap ionosfer. Dan ionosfer itu sendiri posisinya berada di bawah atmosfer. Tujuannya, frekuensi ini bisa melakukan manipulasi cuaca dan juga bisa melakukan perusakan terhadap lapisan kerak bumi. Dan hal inilah kemudian yang diyakini oleh para penganut teori konspirasi, bahwasanya HARP bisa menciptakan badai, gempa, hingga tsunami. Bahkan para penganut teori konspirasi meyakini bahwasanya dengan menggunakan teknologi HARP, kejahatan yang mereka lakukan itu tidak bisa teridentifikasi oleh masyarakat dunia. Berbeda halnya dengan melakukan invasi secara langsung, di mana banyak negara yang kemudian beramai-ramai menghujat dan bisa saja mereka melakukan serangan balik secara diplomatik. Namun di proyek HARP ini, mereka bisa melakukan penyerangan tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak, dan juga kejahatan yang mereka lakukan tidak dapat terdeteksi oleh negara manapun. Meskipun penganut teori konspirasi sendiri dengan bersemangat menggembar-gemborkan tentang apa yang telah mereka lakukan, namun karena data yang mereka miliki itu hanya dangkal dan sedikit. Dan bahkan atas kejadian gempa yang menimpa Turki, beberapa media televisi Turki berhasil merekam kilatan cahaya di atas langit Turki dan juga Suriah pada saat terjadinya gempa, dan mereka menduga bahwasanya cahaya tersebut merupakan frekuensi tinggi yang ditimbulkan dari proyek HARP. Yanlarınıza geldi bile. Bu görüntü Bilecik'ten. Güvenlik kamerasının saatine dikkat 04.08, yani tam da deprem anı. Aynı anda Düzce'nin değişik yerleri ve